Jadi infrastruktur sebagus apapun yang lu bangun, kalau operatornya aja masih bangsat, ya nggak bisa jadi apa-apa. Lu bangun pelabuhan standar internasional di mana-mana, oke, mantap infrastruktur lu. Tapi bea cukanya kayak begitu, nggak jelas. Palak sana palak sini, gimana coba? Belum ngomong yang lain ya, ormas-ormas berseragam, petugas-petugas kita, aparat-aparat kita. Jadi di sini memang negara mau nggak mau harus masuk reformasi sistem secara total. Karena nggak bisa kita cuman kita udah bangun jalan, kita udah bangun saluran air, kita udah bangun saluran PLN, listrik, udah ada infrastruktur selesai. Terus nggak ada yang mau masuk investornya, nggak ada yang mau bangun pabrik. Industrinya nggak gerak. Kenapa? Contoh gampang aja, BYD kemarin mau investasi bangun pabrik 11 triliun lebih di Subang. Apa yang terjadi? Dapat silaturahmi dari lembaga preman. Kan gila, ada orang mau investasi lagi, bangun peternakan babi 30 triliun di Jawa Tengah. Apa yang terjadi? Tentu saja dia dapat silaturahmi lagi dari lembaga preman berbungkus ormas. Apalagi kemarin ada proyek Chandra Astri nilai 5 triliun, datangnya lagi ormas berbungkus pengusaha, padahal sama-sama aja palak-palak aja. Jadi udah begitu banyak nih perilaku tadi yang suprastruktur itu di Indonesia nggak diperbaikin. Akibatnya apa? Premanisme di mana-mana, korupsi di mana-mana gitu loh, nepotisme di mana-mana, saling peras sana sini. Nggak ada jelas regulasi, tumpang tindih. Kan aneh, birokrasi nggak ada yang konsisten, peraturan makin bari makin banyak. Nah ini yang penting kita harus lakukan, suprastruktur, beyond structure. Jadi di atasnya struktur, bagaimana regulasinya kita permudah, birokrasinya nggak berbelit-belit, lebih transparan, lebih akuntabel, tapi real harus dijalankan. Petugas-petugasnya, aparat-aparat kita juga harus by law. Ada standar hukumnya, ada SOP-nya, dan itu bisa terukur. Karena yang namanya investor itu kan pengen kepastian. Jangan sampai ya awalnya dijanjikan yang muluk-muluk, harga listrik murah, tenaga kerja tersedia, terampil, cekatan. Ketika masuk di sini, birokrasinya ribet, palaknya di sana sini. Tenaga kerjanya, hobi demo, selesai udah itu barang, bubar. Siapapun presidennya kagak bakal kelar-kelar, percuma walaupun aspalnya mulus. Siapapun presidennya kagak bakal kelar-kelar, percuma walaupun aspalnya mulus. Infrastrukturnya ada, suprastruktur itu penting. Dan ini yang perlu dibangun. Ini perlu banget nih guys. Saya selalu begitu, kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih, suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim. Tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya. Seru nih. Menteri segala urusan nih. Jadi mungkin maksud dia Mr. Opung kali ya. Jadi zaman dulu kan kita tahu Purbaya ini karyawannya Opung lah, bantu dia sebagai staf khusus, staf ahli gitu di Kementerian Maritim ya. Jadi kayaknya yang lagi dia ngobrol ini si Opung nih. Oke, Menteri segala urusan. Menteri segala urusan bilang apa ya? Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke, datang saya kawal sana. Tak. Negosiasi lah. Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang. Di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri, keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh, biar sama gabut dia nggak kerja. Komisaris lagi. Ya dia bingung, gua kan kerja di Kementerian Investasi dan Maritim ya waktu itu ya. Tapi dia malah disuruh ikut datang meeting itu. Sementara orang dari bagian Kementerian Keuangan kayaknya malah nggak diajak ya, nggak tahu ya kenapa, karena lagi sibuk ngutang kali. Nah akhirnya dia ikutlah di meeting itu, dia meeting dengan Bank Sentral China. Jadi Bank Sentral China itu kayak Bank Indonesianya kita lah, yang ngontrol peredaran mata uang ya. Dalam kasus ini tentunya yuan. Nah Indonesia ternyata punya bilateral swap agreement. Bilateral swap agreement itu Indonesia kalau beli barang-barang dari China, beli mesin, impor, kita nggak perlu bayar pakai dolar, tapi bayar pakai yuan. Nah, begitupun China sebaliknya. Kalau China beli barang-barang dari Indonesia, CPO, batubara, mereka nggak perlu pakai dolar, tapi pakai rupiah. Jadi misalkan gue mau impor baling-baling dari Cina. Apa yang gue lakukan? Gue punya rupiah, gue bawa ke bank, rupiahnya gue tuker jadi dolar. Dolarnya, terus kemudian gue pakai buat transaksi nih sama si Cina nih. Nanti dolarnya berubah jadi yuan. Jadi ada tahapan di situ.
Nah dengan bilateral swap agreement itu bisa langsung, gue gak usah lagi pakai dolar, tapi rupiah gue bisa langsung jadi yuan. Buat belanja barang-barang dalam mata uang yuan. Itu maksudnya sih Purbaya, bilateral swap agreement nih. Terus habis itu gimana negosiasinya? Coba kita lihat. Waktu negosiasi itu, kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan, ya di bawah lah, oh gini. Saya kan gak berhak ngomong, saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita seru nih, sompret nih. Kenapa sih sompret nih? Kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat Pak ini gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina, bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini, dikuasai pemerintah dan dia di bawah 2 Menko perekonomian, Menko di sana, satu perekonomian satu apalah. Baru dia kata-kata, mau ke sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu, bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik, jangan sampai nanti Anda susah. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, seru deh. Apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Ya, bisa. Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Nah ini seru nih guys, jadi kita punya mindset itu, kita negara berdaulat. Kita bukan negara pengemis. Kalau kita lagi meeting sama diplomat dari luar negeri atau pejabat dari luar negeri, gak usah punya mental inlander gitu loh, mental feodal, enggak. Kita bawa brand Indonesia, kita bawa merek Indonesia, ya harus membela kepentingan bangsa kita. Jadi gue respect lah sama Purbaya yang berhasil bikin settlement ini. Dan memang terbukti, kalau dia bilang di sini kan 20 billion sampai 30 billion. Jadi gue rasa kejadiannya udah lebih dari 2-3 tahun lalu lah. Karena per hari ini nilai transaksi buat bilateral swap agreement kita antara Indonesia China itu nilainya udah sampai 55 miliar dolar. Artinya ya nilainya terus naik dan ini berlaku sampai 5 tahun ke depan. Jadi artinya kita sukses story ini bisa berlanjut terus. Sekarang nilai transaksi kita sama Cina itu udah 55 miliar dolar setara 911 triliun lah guys. Jadi ya this is a big win lah, diplomasi win khususnya di segmen keuangan ya. Cuman gue aneh juga berarti yang kerja waktu itu bukan Kementerian Keuangan tuh. Berarti Kementerian Maritim tuh yang berhasil membela kepentingan bangsa kita. Terus kenapa ngomong kepentingan bangsa? Nah ini bagian pentingnya guys. Kenapa penting nih bilateral swap agreement ini? Salah satu hal yang menarik buat kita bahas. Ini ada hubungannya dengan local currency settlement yang gue bilang. Lu bayangin ya kalau makin banyak orang yang transaksi dengan Indonesia pakai mata uang rupiah, berarti kan mata uang rupiah itu berlaku di seluruh dunia. Ya dong, lihat sisi positifnya itu. Dan yang kedua, kita jadi punya stabilitas keuangan. Ya at least di regional Asia lah, Asia Pasifik atau Asia Tenggara. Kenapa ini penting guys? Karena memang kita perlu meningkatkan ketahanan ekonomi nih buat menghadapi krisis kalau terjadi di depan. Jadi seandainya nih ada tekanan eksternal di luar, ada krisis global atau gejolak nilai tukar, ya Indonesia bisa menggunakan swap ini buat mengakses yuan tanpa harus menjual cadangan devisa kita, yaitu ya dolar Amerika Serikat. Nah ini ujung-ujungnya bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena kita bisa mencegah lonjakan permintaan dolar. Jadi dari sini kita bisa bilang ya Indonesia ya jadi lebih resilient karena nggak jadi nyawa kita dipegang sama Amerika. Lu bayangin ya kalau tiba-tiba Amerika memutuskan kita kena boykot, kita diembargo, dolar kita bisa nggak laku kemana-mana. Contohnya udah ada loh, Rusia punya dolar, freeze, mampus.